البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada kaidah al-khata' wan nisyan. Yang terakhir kita ambil perincian bagus terkait hukum seputar khata' wan nisyan. Bagaimana perinciannya Kashfi? Nah, apabila terkait dengan perkara akhirat, maka terjadi kesepakatan bahwasanya perbuatan karena khata' wan nisyan itu tidak ada dosa. Terus kalau perkara dunia ada perinciannya. Yang pertama, kalau terkait dengan perintah-perintah, maka ada beberapa perincian. Yang pertama, yang bisa diqadha, na'am, baik berupa hak hamba atau hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disusulkan. Itu maksudnya istilah qadha ini, na'am, kita ganti, tapi tadaruk itu lebih tepat. Nah, yang memungkinkan untuk seorang mengejarnya, menyusulnya, mengerjakannya ketika ingat bagi yang lupa, dan mengulanginya bagi yang salah. Ini maka wajib untuk dia upayakan, seperti salat, puasa, zakat. Kemudian yang ketiga, yang kedua, yang tidak bisa dikejar, sudah lewat, maka sudah, karena sudah lewat waktunya, maka sudah gugur. Kemudian apabila yang diperintahkan itu merupakan syarat sahnya suatu ibadah, maka wajib mengulanginya. Wajib mengulangi. Adapun terkait manhiyat, maka ini juga terbagi menjadi beberapa perincian. Bagaimana perinciannya? Indak ya Numair. Taib. Nah, yang pertama tadi, kalau tidak ada terkandung itlaf, pengerusakan hak orang lain, maka tidak ada tanggungan apa-apa. Yang kedua, ketika terkandung padanya pengerusakan hak orang lain, maka wajib dhaman, ganti rugi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga dilengkapi apa Yusuf? Yaitu larangan-larangan yang membatalkan suatu ibadah, seperti berbicara di dalam sholat. Bicara-bicara kan membatalkan ibadah. Makan minum ketika puasa, ini larangan yang membatalkan suatu ibadah. Tapi kalau dilakukan karena lupa, bagaimana ibadahnya? Ibadahnya tetap sah. Taib. Jadi ada perbedaan yang sangat jelas, ikhwan, antara ma'murat dan manhiyat, yaitu dari siapa? Sesuatu yang meninggalkan perkara yang diperintahkan karena lupa atau salah, dia belum gugur tuntutannya kecuali dengan menunaikannya. Maka
selama memungkinkan untuk menyusulnya, maka dia tunaikan. Adapun berkaitan dengan larangan, maka tidak ada atasnya tuntutan apapun, kecuali kalau terkait dengan hak orang lain. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu al-ikrah. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala ila an qala al-faslu tsani fi hukmil mukrah wa huwa naw'an. Pasal yang kedua tentang hukum mukrah. Ya, sampai sini kan? Tentang hukum mukrah, yaitu orang yang dipaksa. Siapa itu mukrah ya kawan? Al-mukrah man humila ala amrin yakrahuhu wa la yardahu mutlaqan, sawa'un ta'allaqat bihi qudratuhu aw la. Ini yang namanya mukrah, orang yang dipaksa, yaitu sesuatu yang dibawa untuk melakukan perkara yang dia tidak sukai dan tidak dia ridhoi secara mutlak. Sama saja apakah terkait dengannya kemampuan dia atau tidak. Ini asal makna mukrah. Jadi intinya mukrah itu dipaksa, yaitu seseorang dituntut melakukan perkara yang tidak dia sukai, tidak dia ridhoi. Ini namanya apa? Mukrah, orang dipaksa. Nama orang yang dipaksa. Wa huwa naw'an, dan ada dua jenis di sini. Baik, dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, ahaduhuma man la ikhtiyara lahu wa la qudrata lahu 'ala al-imtina', kaman humila kurhan wa udkhila makanan halafa 'ala al-imtina'i min dukhuli. Jadi untuk meringkas dulu agar tergambar, orang dipaksa itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama, dipaksa dalam keadaan dia tidak punya pilihan sama sekali untuk menghindar. Tidak ada kemampuan, tidak ada pilihan dari dia. Nah, yang kedua, yaitu seorang yang masih diberi pilihan, tapi ketika dia melakukan, dia disuruh pilih, kamu lakukan ini atau tidak. Kalau nggak mau saya bunuh. Ini kan ada apa? Diberi pilihan, ya kan? Tapi dipaksa. Sebenarnya dia disuruh memilih apa yang diperintahkan. Kalau yang pertama ini dia tidak punya pilihan sama sekali. Contohnya orang dibopong. Si Ahmad bersumpah, demi Allah aku tidak akan masuk rumah Numair. Kemudian sama Afif, sumpah-sumpah segala, dipopong si siapa? Ahmad, masukkan ke rumah Numair. Aku nggak mau. Tapi dipopong sudah. Masuk ke rumah Numair. Apakah sumpahnya ini jadi batal? Karena Afif pengen makan-makan, jadi pengen biar bayar kafarah. Bayar kafarah enggak antum? Enggak. Kenapa? Karena mukrah, terpaksa dalam keadaan dia tidak apa? Tidak punya pilihan, dipopong. Atau waktu tidur, sudah tidur kita bawa saja ke rumah si Numair biar sumpahnya apa? Batal. Batal enggak? Enggak batal. Paham? Ini yang dicontohkan. Dikatakan oleh Imam Sa'di, kaman humila kurhan wa udkhila makanan halafa 'alal imtina'i min dukhuli. Seperti orang yang dibawa secara paksa, ya, dibopong lah, bawa secara paksa dan dimasukkan ke tempat yang dia telah bersumpah untuk tidak masuk ke tempat itu. Sumpahnya batal tidak batal. Aw humila kurhan wa duriba bihi ghairuh hatta mata dzalikal ghair. Paham ini? Contoh kedua, atau apa? Seorang dibawa secara paksa untuk apa? Untuk dia apa? Dipukulkan kepada orang lain.
Duriba bihi ghair. Jadi dia dijadikan alat saja. Paham? Sehingga yang dipukul tadi mati. Misalnya ada orang sudah sakit. Sakit, ini ahli waris ini. Nah, orang tua kaya raya, punya satu anak kandung, satu anak angkat misalnya. Dia sudah tahu anak angkatnya ini kalau anak membunuh orang tua kan apa? Tidak dapat warisan. Anak angkat ini punya akal, sudah jahat ya. Si anak kandung ini dibawa suruh mukul orang tuanya pakai di tangannya diayunkan ke orang tua. Ini maksudnya duriba bihi ghairu. Dia sudah enggak kuat dicekel orang, disuruh apa? Mukul orang tuanya sendiri, tapi apa? Paksa dia, diarahkan tangannya. Beda dengan kamu pukul orang tuanya, kalau enggak aku bunuh. Ini nanti jenis kedua. Tapi sekarang orang ini betul-betul dipegang, dipukulkan. Bisa tergambar, Syabib? Tergambar enggak? Muhammad? Sudah? Hah? Ya, antum disuruh apa? Tangannya ini digerakkan, sudah digerakkan oleh orang yang jahat tadi untuk mukul orang tuanya. Sekedar dijadikan alat. Nah, tujuannya apa? Agar dia tidak dapat warisan kalau orang tuanya mati. Nah, dalam kasus seperti ini, dia diberi warisan tidak? Memang betul orang tuanya mati dengan sebab pukulan anaknya tadi. Tapi pukulan itu kan dia tidak punya pilihan, paham? Karena digerakkan oleh orang lain, atau dia dilemparkan ke atas orang tuanya sehingga orang tuanya tewas. Nanti dituduh dia bunuh. Secara syar'i, tetap dia diberi apa? Warisan. Paham? Dan tidak dikenakan dia, tidak pula dikenakan kafarah. Paham? Karena dia mukrah. Mukrah dalam kondisi la ikhtiyara lahu, tidak punya pilihan sama sekali. Wala qudrata lahu 'alal imtina', dan tidak memiliki kemampuan untuk apa? Untuk menahan diri. Dia tidak bisa menghindar lagi, dipopong. Baik. Nah, ini dua contoh mungkin tergambar pada benak kita. Nah, contoh yang ketiga ini sedikit sulit ini. Au udji'atil mar'atu thumma zuniya biha min ghairi qudratin 'alal imtina'. Atau seorang tidak aja sudah dibaringkan di situ perempuan. Dibaringkan di situ perempuan, kemudian si laki-laki ini dipaksa untuk berzina dengannya. Tapi ini apa, ada tasawur di mana dia tidak punya ikhtiar. Paling cuma dikaburuk-kaburukkan gitu. Disuruh apa? Ditempel apa? Orang yang gerakkan. Lalu atau mungkin dia diberi obat dan seterusnya. Intinya dia tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk membela diri dan tidak ada keinginan. Maka fahadza la itsma alaihi bil ittifaq. Ini tidak ada dosa padanya berdasarkan kesepakatan. Ahmad, bayangkannya jangan lama-lama. Makanya ini contoh ketiga ini rawan. Baik. Sudah, contoh satu, kedua yang antum pahami baik-baik. Nah, contoh pertama dan kedua, ini tidak ada dosa padanya. Nah, yang berdosa yang memaksa. Wala yatarattabu alaihi hinthun fi yaminihi indal jumhur. Tidak ada konsekuensi di situ apa? Pelanggaran terhadap yamin, apa yamin, sumpah. Tempatkan ada fi yaminihi, itu dikasih kurung. Itu untuk melengkapkan. Di sini pun dikasih kurung oleh Syekh untuk tambahan penjelasan. Wala yatarattabu alaihi hinthun fi yaminihi indal jumhur. Maksudnya tidak ada padanya konsekuensi dia berarti dia telah melanggar sumpahnya. Tidak, karena dia dalam kondisi terpaksa. Tidak ada pelanggaran terhadap sumpah di sisi jumhurul ulama.
Wa qad hukiya 'ala ba'di salafi kana khaifihi khilaf. Dan telah dihikayatkan dari sebagian salaf seperti Imam Nakhai padanya ada khilaf. Ini jenis yang pertama pada ikrah, yaitu pada apa? Pada pemaksaan. Apa intinya tadi? Pemaksaan yang bagaimana, Raihan? Nah, Hasan, pemaksaan yang tidak ada pilihan pada orang tersebut. Tidak ada pilihan. Contoh paling mudahnya tadi, orang sumpah tidak ingin masuk rumah si fulan, tapi sudah dibopong saja oleh orang banyak, dibopong dimasukkan ke rumah itu. Nah, ini contoh yang paling mudah penggambarannya. Kemudian untuk jenis pertama ini, akhwan, berarti apa? Posisi orang tersebut huwa alatun mahdhah. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah taala, akhwan, ungkapkan ini dengan kalimat yang lebih singkat, yaitu apa? Mulja'un la fi'la lahu bal huwa alatun mahdhah. Dia orang apa? Tidak punya, dia bukan pelaku, dia tidak ada perbuatan sama sekali. Tidak ada perbuatan sama sekali, tapi dia sekedar alat saja. Jadi yang melakukan pekerjaan orang lain, yang melakukan perbuatan itu orang lain. Dia ibarat alat. Nah, ini untuk menggambarkan jenis yang pertama, ikhwan. Diungkapkan oleh Ibnul Qayyim, ini ibarat sekedar alat saja. Nah, maka di situ la qasda lahu wala fi'il, tidak punya maksud, tidak ada fi'il yang dilakukan oleh dia. Nah, maka kondisi ini dia tidak terkena dosa. Adapun untuk tidak ada dosa, ya kawan, kata Ibnu Rajab, la itsma alaihi bil ittifaq. Tidak ada dosa padanya secara kesepakatan para ulama. Kayak tadi disuruh tangannya digerakkan untuk mukul orang, dia tidak mampu untuk menahan. Kalau mampu untuk menahan diri, dia wajib menahan. Tapi tidak, dia dibopong rame-rame, tangannya digerakkan untuk mukul seseorang. Maka ini mukrah jenis yang pertama. Wa naw' tsani, jenis yang kedua, kawan. Man ukriha bi darbin aw ghairihi hatta fa'al. Fa hadzal fi'lu muta'alliqun bihi taklif. Fa innahu yumkinuhu alla yaf'al fa huwa mukhtarun lil fi'li. Lakin laisa gharduhu nafsal fi'li. Bal daf'ad darari anhu. Ini jenis yang kedua, lebih pelik, ikhwan. Perkaranya pelik. Yaitu seorang yang dipaksa untuk memukul orang lain. Atau dipaksa melakukan perbuatan yang lain sampai orang ini melakukannya. Ya. Maka perbuatan ini, ya, terkait dengan apa? Dengan taklif, dengan hukum taklifiyah, halal dan haram. Jadi penggambarannya untuk jenis yang kedua, seorang dipaksa untuk memukul atau perbuatan lain sampai dia melakukannya, dan perbuatan tersebut terkait dengan hukum taklif, hukum dalam syariat kita. Maka ya sesungguhnya dia itu mungkin untuk tidak melakukannya. Mungkin, ya, orang itu mungkin untuk tidak melakukannya, tapi ada ancaman kalau tidak melakukannya dia bisa terkena kemudaratan yang sangat besar. Misalnya dibunuh, dicambuk, keluarganya basmi misalnya. Sehingga fahuwa mukhtarun lil fi'li. Dia apa? Orang yang punya pilihan untuk melakukan pekerjaan itu, lakin laisa gharduhu nafsal fi'li bal daf'ad darari anhu.
Cuman tujuan dia melakukan perbuatan itu bukan perbuatan itu sendiri yang dia maksudkan, cuman untuk menolak kemadharatan darinya. Nah, untuk menolak kemadharatan darinya. Contohnya, kalau tadi tangannya digerakkan ya kan untuk jenis yang pertama tadi. Nah, taib. Seperti contoh tadi misalnya si Ahmad dibopong tadi kan. Kalau sekarang contoh kedua, si Ahmad cuma diancam sama si Abi. Kamu masuk rumah si Numair, kalau ndak mau kamu apa? Tak bedil, saya tembak, tak bunuh kau. Nah, ya sudahlah, daripada dibunuh mending masuk ke rumah Numair. Padahal dia bersumpah sudah ndak ingin masuk ke rumahnya. Taib. Ini mukroh, ya kan? Dipaksa, ya kan? Jadi dia punya pilihan enggak? Punya pilihan dari satu sisi. Ya, maka fahuwa mukhtarun min wajhin wa ghairu mukhtarin min wajhin. Sehingga dia itu punya pilihan. Ya, orang yang punya pilihan dari satu sisi tapi tidak punya pilihan dari sisi yang lain. Terpaksa maksudnya. Dia memilih, ya sudah. Kan dia diberi pilihan antara mati atau masuk rumah, ya kan? Tentunya dalam kondisi ini seseorang ya menjalankan kaidah lain, mati dorornya besar. Kalau sekedar masuk rumah tidak masalah. Paham? Berarti dalam kondisi ini yang bagus, yang lebih dia utamakan untuk apa? Sudah batalkan saja sumpahnya, dia masuk ke rumah orang yang telah bersumpah untuk tidak memasukinya, kemudian dia membayar kafarah. Kalau pengen, walaupun seandainya tidak kondisi tersebut, akhwan, dia mukrah, terpaksa. Nah, disinilah khilaf. Walihada ikhtalafa an-nasu hal huwa mukallafun am la. Oleh karena itulah manusia, yaitu para ulama, berselisih tentang kondisi ini, apakah dia dalam kondisi tersebut itu masih mukallaf atau tidak, yaitu dikenai beban atau tidak. Maksudnya apa? Terkena beban dosa ketika melakukan suatu larangan atau tidak. Baik. Nah, untuk jenis yang kedua ini, akhwan, baik, diungkapkan dengan ungkapan yang ringkas, yaitu apa? Tentang ikrah ini, man lahu fi'lun ikhtiyari. Man lahu fi'lun ikhtiyari lakin mahmulun alaih. Ini ungkapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah lebih singkat. Lahu fi'lun ikhtiyari lakin mahmulun alaih. Dia punya perbuatan atas pilihan dia, cuman dia dibawa untuk melakukan itu dengan terpaksa. Tapi masih punya pilihan. Sekedar diancam kan masih punya pilihan. Nah, cuman di sini hukumnya bagaimana, terjadi khilaf. Wa tafaqal ulama ala annahu law ukriha ala qatli ma'sumin lam yasihha lahu qatluhu fa innahu innama yaqtuluhu bi ikhtiyarih. Dan para ulama telah bersepakat untuk jenis ini, bahwasanya seandainya dia itu dipaksa untuk membunuh jiwa yang maksum, jiwa yang tidak boleh dibunuh, nah maka tidak benar pembunuhannya, tidak boleh bagi dia untuk membunuhnya. Kenapa? Karena hakikatnya dia membunuh dengan pilihan sendiri, ya kan? Akhirnya kan dia memilih, daripada aku dibunuh, mending aku bunuh orang lain. Paham? Boleh tidak seperti ini? Tidak boleh. Secara syar'i itu haram baginya. Yang dituntut baginya sudah, biarkan saja dirinya dibunuh daripada dia membunuh orang lain. Innama yaqtuluhu bi ikhtiyarih. Naam. Waftida'u nafsihi biqatlih. Nah, dan sesungguhnya perbuatan itu adalah bentuk penebusan diri sendiri dengan membunuh orang lain. Itu tidak boleh. Wa hadza ijma'un minal ulama al-mu'taddu bihim, dan ini merupakan ijma' dari kalangan ulama yang dianggap pendapatnya. Wa anna al-ikraha 'ala al-af'al fihi khilafun bainal ulama.
Masih ada? Kemudian tsumma dzakara ba'da hadza, kemudian beliau menyebutkan setelah ini anal ikraha 'alal aqwali ma'fuun anha la ya'thamul insanu idza ukriha 'alaiha wa anal ikraha 'alal af'al fihi khilafun bainal ulama. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Kalam siapa ini? Kalam Ibnu Rajab yang dikutip oleh Imam Sa'di rahimahullah. Nah, tadi untuk kalau dipaksa untuk bunuh orang lain ini tidak boleh, ittifaq ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya pemaksaan yang berupa perkataan ini dimaafkan. Tidak berdosa seseorang apabila dipaksa untuk melakukan perkataan yang haram, bahkan perkataan kufur, selama hatinya itu mengingkari. Dan dalam masalah ini datang nas illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman pada ayat An-Nahl 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya itu masih tenang, kokoh di atas keimanan. Ini dalil pokok tentang masalah ikrah berkaitan dengan perkataan. Makanya dulu ketika ada ikrah, pemaksaan tentang seorang harus mengatakan Al-Quran kalamullah atau makhluk, kemudian dituntut untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebagian para ulama yang tidak mampu untuk untuk menanggung cambukan, menanggung siksaan, bahkan bagiannya diancam bunuh, mereka terpaksa untuk mengucapkan itu. Jadi ucapan dengan mulut saja tapi hatinya tidak meyakini, ini terangkat dosa padanya. Walaupun tentunya kondisi yang utama bagi seorang ketika melihat masalah kekokohan dia itu di atas kebenaran lebih bermanfaat, maka dia harus kokoh, sebagaimana ditempuh oleh Imam Ahmad rahimahullah. Adapun pemaksaan berupa perbuatan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau perkataan boleh, dan tidak ada dosa. Tapi kalau berupa perbuatan, ikhwan, terjadi khilaf. Walhasil kesimpulannya anal itsma marfu'un an haula'i tsalatsah. Kesimpulannya bahwasanya dosa terangkat dari 3 golongan itu, yaitu an-nasi wal mukhti wal mukrah. Cuman untuk ikrah terkait af'al, ikhwan, ada 3 perincian bagus dari Ibnul Qayyim rahimahullah, ikhwan, secara ringkas antum tambahkan. Dengannya akan terpahami banyak masail. Ikrah yang berupa perbuatan salah satu anwa'. Al-ikrahu 'alal af'al salah satu anwa'. Na'un la yubahu bil ikrah, jenis yang tidak diperbolehkan dengan paksaan. Walaupun dipaksa tetap tidak boleh. Kaqatlil ma'sumi wa itlafi atrafi, seperti membunuh jiwa yang diharamkan dibunuh, atau menghilangkan salah satu anggota tubuhnya, dipaksa untuk motong telinga orang. Kalau paksaan ini masih ada ikhtiar, pilihan, diberi pilihan, maka dia tidak boleh lakukan. Tapi kalau tidak ada pilihan dalam artian tangannya yang digerakkan untuk motong, maka hukumnya bagaimana, Syabib? Ma'fuun anhu. Yang kedua, wa naw'un yuhbihuhu al-ikrah. Naw'un yubihuhu al-ikrah bi syartid dhaman. Jenis yang diperbolehkan ikrah tapi dengan syarat wajib ganti rugi. Ka'itlafi malil ma'sum, seperti apa? Merusak harta orang yang terjaga hartanya. Tidak boleh merusak harta orang lain walaupun dipaksa. Seandainya dia merusak itu, melakukan itu demi menyelamatkan dirinya, wajib dia untuk apa? Fadil? Mengganti. Kemudian jenis yang kedua, wa naw'un mukhtalafun fi kazina wa syurbil khamr was sariqah. Jenis yang diperselisihkan padanya
Naam, yaitu seperti zina, minum khamar dan naam mencuri. Ini terjadi khilaf kuat, ikhwan. Minum khamar dipaksa untuk minum atau enggak? Karena apa? Minum khamar kan ummul khaba'ith. Karena bisa saja ketika dia minum khamar semua perbuatan jahat dia lakukan. Seperti kisah seorang yang dipaksa untuk membunuh, dipaksa untuk berzina, enggak mau, membunuh enggak mau, akhirnya sudah suruh minum khamar. Nah, akhirnya dia pilih-pilih minum khamar itu paling ringan. Dia pilih minum khamar, ternyata setelah minum khamar mabuk, ya dia berzina, ya dia bunuh orang yang dia zinai. Na'udzubillah min dzalik. Ini faidah ringkas ikhwan seputar masalah iqra, dan pembahasan iqra panjang. Cuma antum pahami kaidahnya, perincian 2 tadi bagus, kemudian tambahan dari Ibnul Qayyim ini juga dipahami dengan baik. Sehingga kita selesai dari bait ini. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.